Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kembali ingin mengingatkan kita tentang diri kita, yaitu manusia. Kita kan manusia. Nah, yang kalau boleh saya katakan ya, manusia itu mempunyai unsur ya, roh, nyawa, jiwa ya, juga tubuh. Kalau orang-orang tuh suka mengatakan begini, manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, nyawa, dan berdiam di dalam tubuh. Nah, itu katanya. Ya, paling tidak mendekati lah. Ya. Dalam bahasa Inggris manusia itu ya disebut human. Tetapi banyak yang tidak tahu ada apa saja di dalam diri manusia. Apa bedanya manusia dengan binatang dan makhluk hidup lainnya. Ya. Juga banyak yang tidak tahu mengapa manusia bisa mati. Bisa beranak cucu. Bisa beribadah. Apa istimewanya manusia dibandingkan makhluk lain. Nah, tadi sudah saya sebutkan unsurnya tadi kan, roh, jiwa, nyawa. Jiwa dan nyawa harus bersatu ya, dan juga tubuh. Manusia termasuk makhluk hidup. Karena manusia punya roh. Ya. Maka manusia disebut makhluk penyembah. Ya, jadi yang memiliki roh itu adalah makhluk penyembah. Binatang ya, yang pertama ya, punya nyawa dan tubuh. Tetapi binatang tidak punya roh. Ya. Binatang ya bisa dikatakan dia punya jiwa ya, karena dia juga bisa pintar ya, tetapi karena dia tidak punya roh ya, maka dia tidak bisa menyembah. Binatang punya darah, punya napas, berarti binatang punya nyawa. Oke? Tetapi karena dia tidak mempunyai roh, dia bukan termasuk makhluk penyembah. Sebab itu binatang tidak ada di sorga. Ngapain dia di sorga? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhan punya tubuh dan nyawa, tetapi tidak punya jiwa dan roh. Tumbuhan tidak bisa berpikir. Tumbuhan punya kebutuhan oksigen untuk bernapas dan punya aliran kapiler. Berarti tumbuhan itu punya nyawa. Ya, tetapi tidak punya roh. Maka tumbuhan tidak termasuk makhluk penyembah. Ya, jadi binatang, tumbuhan itu tidak punya roh. Ya. Jadi tidak bisa menyembah. Nah, bagaimana dengan malaikat, serafim, kerub, iblis, setan? Nah, mereka ini ya hanya punya roh dan jiwa, tetapi tidak punya nyawa. Ya.
dan tidak punya tubuh, tidak punya nyawa dan tidak punya tubuh. Ya. Kenapa? Karena malaikat tidak punya darah. Pasti tidak membutuhkan pernafasan. Demikian juga serafim, kerub, setan, iblis. Mereka hanya punya jiwa. Mereka hanya punya roh dan jiwa. Ya, tapi tidak punya nyawa. Ya. Karena punya roh, maka malaikat, serafim, kerub bisa menyembah. Nah, itu ya. Iblis dan setan itu adalah mantan malaikat, pasti bisa menyembah, ya. Tapi iblis dan setan itu memilih memberontak dan minta disembah. Nah, itu, ya. Jadi perlu dicatat ya, diingat-ingat ya, bahwa nyawa artinya nafas hidup dan darah. Itu nyawa ya. Nah, kalau jiwa itu artinya pikiran, emosi, logika, itu jiwa ya, jiwa dan nyawa. Ya. Tubuh artinya fisik makhluk hidup itu. Ya. Hanya makhluk yang punya roh yang bisa menyembah. Ya. Roh manusia. Roh manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah roh. Maka roh manusia diciptakan menurut roh Allah. Kejadian 1 ayat 27 ya. Roh manusia diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Lalu diberi perintah beranak cucu. Maka manusia mempunyai nafsu seks. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Karena roh manusia diciptakan menurut roh Allah, maka antara roh manusia dengan roh Allah itu bisa connect. Bukankah roh manusia diciptakan menurut roh Allah? Pada saat connect itulah yang disebut beribadah, menyembah kepada Allah. Hanya makhluk yang punya roh yang bisa menyembah, bisa beribadah. Sekarang jiwa, nyawa, tubuh. Kalau tadi kan roh ya. Jiwa dan nyawa harus satu kesatuan dengan tubuh. Sehingga disebut makhluk yang hidup. Ya, Kejadian 2 ayat 7 ya. Manusia pertama Adam dibentuk dari debu tanah. Lalu punya nafas hidup dan darah mengalir. Itulah nyawa. Jadi ada darah ya yang mengalir. Nah, itulah jiwa. Oh, maksud saya itulah nyawa. Ya, saya ulangi lagi ya. Manusia pertama Adam dibentuk dari debu tanah, lalu punya nafas hidup dan darah mengalir, ya, darah mengalir ya. Itulah nyawa ya. Lalu manusia juga punya pikiran, emosi dan lain-lain. Nah, itu yang termasuk jiwa. Ya. Ketika manusia mati, ya, maka darahnya itu berhenti mengalir. Nafas hidup pun berhenti. Pikiran pun berhenti. Tetapi roh manusia tidak bisa mati. Nah, itu ya. Jadi nyawa dan jiwa itu pada saat manusia mati itu berhenti. Nggak ada orang mati darahnya tetap mengalir terus masih bernafas, ya kan? Lalu masih punya emosi, nggak ada.
Ya. Tetapi rohnya tidak bisa mati. Sudah ya. Nah, roh manusia, jiwa, nyawa, lalu tubuh. Ya. Sekarang berbagai pertanyaan tentang manusia. Ya. Nanti ya setelah penghakiman itu ya, akhir ya, apa yang masuk surga? Kan manusia terdiri dari roh, jiwa, nyawa dan tubuh. Yang masuk surga yang mana? Tubuh jiwa roh atau rohnya saja. Nah, untuk hal ini ya, sekali lagi kita harus berpegang kepada Alkitab, bukan kepada yang lainnya ya. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 27. Matius 25 ayat 34 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tubuh dibangkitkan. Nah, pada saat tubuh bangkit, otomatis jiwanya pulih. Ya kan? Roh disatukan dari Firdaus. Ya kan? Ini bagi orang-orang yang mati dalam Yesus ya. Kan ditaruh di Firdaus. Belum langsung masuk surga. Kalau yang mati tidak dalam Yesus, itu ditaruh dulu di alam maut seperti orang kaya itu. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jawabannya adalah Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 34 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tubuh dibangkitkan, otomatis jiwanya pulih. Ya. Roh disatukan dari Firdaus. Lalu diberi mahkota. Lalu masuk surga. Ya. Ini mahkota yang mana nih? Bukan perbuatan pahala yang dibuat oleh settingan manusia. Tidak, bukan itu. Karena saya bacakan ya dari 2 Timotius 3 ayat 17 ya. 2 Dengan demikian, ya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah ini yang mendapatkan pahala. Bukan perbuatan baik settingan manusia itu, bukan. Tetapi settingan Allah. Ya, itu yang harus dipahami ya. Lalu juga yang harus diperhatikan di sini ya, tubuhnya ya, beda ya, dengan saat hidup di bumi. Ya. Tubuh manusia ya, pada saat di sorga itu beda dengan tubuh saat sekarang ini kita hidup di bumi. Sebab tubuh di sorga adalah tubuh kebangkitan. Ya. Demikian pula jiwa, darah tentu beda dengan saat di bumi ya. Semuanya baru. Yang kedua, tadi kan yang pertama itu ya, kelak saat penghakiman akhir ya. Yang kedua, kalau dihukum di neraka, apanya yang dihukum? Jawabannya dalam Matius 10 ayat 28. Jiwa dan tubuh binasa di neraka. Jiwa dan tubuh binasa. Ya. Lalu bagaimana dengan roh manusia? Matius 25 ayat 41. Wahyu 20 ayat 10. Rohnya ya, yang masuk neraka itu disiksa siang malam selama-lamanya. Kenapa? Karena roh tidak bisa mati. Amin. Yang ketiga, manusia ya berdosa. Apanya yang berdosa?
Kan harus ada jawabannya kalau berdosa. Apanya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Jawabannya semuanya bisa berdosa. Tubuh dan jiwa dihukum, dibinasakan di neraka. Ya, tadi itu Matius 10 ayat 28. Roh juga dihukum disiksa siang malam di neraka. Wahyu 20 ayat 10. Jadi kalau dihukum di neraka itu ya, jiwa dan tubuhnya binasa di neraka. Tetapi rohnya tidak, rohnya disiksa siang malam. Karena roh tidak bisa mati. Amin. Oh, ini ada tambahannya. Rumah sakit jiwa. Apanya yang dianggap sakit sehingga harus dirawat di sana? Yang sakit jiwanya. Ya kan? Emosinya, pikirannya, menyangkut itu ya. Logikanya. Orang yang terganggu pikirannya, emosinya, logikanya, maka disebut sakit jiwa. Nah itu ada rumah sakit jiwa. Lalu bagaimana dengan nyawa dan roh? Adakah rumah sakit nyawa? Adakah rumah sakit roh? Kan nggak ada. Ya. Nyawa adalah darah dan nafas hidup. Jika darah nafas berhenti, maka disebut sudah mati. Nah, itu. Jadi nggak perlu dibetot-betot lagi tuh apa namanya rohnya itu, nggak ada betot-betotan. Ya, jadi begitu darah berhenti mengalir dalam tubuh ini dan nafas hidup itu ya berhenti, maka orang itu disebut mati. Jadi malaikatnya nggak perlu lagi main betot-betot. Alkitab nggak ada tuh malaikat pencabut nyawa. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya baca Alkitab. Roh adalah kekekalan manusia. Roh hanya bisa menerima akibat. Ya, roh ya hanya bisa menerima akibat dari fisik dan jiwa. Gitu. Jika jiwa dan fisiknya tidak beriman, ya, jiwa dan fisik ya, tiga, roh, jiwa, dan tubuh ya. Jika jiwa dan fisiknya, fisik itu tubuh ya, tidak beriman, maka roh ikut tidak beriman. Ya. Jiwa atau pikiran manusia menyetir kehidupan manusia. Jika pikirannya jahat, maka roh kena akibatnya. Nah, hati-hati. Jangan punya pikiran jahat. Ya. Jiwanya binasa, tetapi rohnya disiksa nanti di neraka. Karena roh nggak bisa mati. Roh manusia adalah tidak kelihatan. Tentu tidak bisa dimasukkan ke rumah sakit khusus roh. Makanya nggak ada rumah sakit khusus roh, nggak ada. Yang ada rumah sakit jiwa. Ya. Jelas ya, bagaimana dengan istilah mencabut nyawa? Itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Di Kristen tidak ada malaikat pencabut nyawa. Nah, yang dimaksud di sini ya, dimaksud di Alkitab adalah dalam rangka membinasakan atau membunuh secara fisik. Ya, contohnya dalam 1 Samuel 23 ayat 15. Begitu. Ya. Sedangkan yang dipahami orang di luar sana tentang mencabut nyawa adalah rohnya manusia ditarik dari ubun-ubun, dibetot-betot. Nah, malaikatnya ntar ketawa-tawa. Ya. Jadi tidak ada itu ya malaikat mencabut nyawa itu, maksudnya memetot roh manusia itu dari ubun-ubun. Nyawa adalah darah dan nafas hidup. Ya, jika mau mencabut nyawa, ya, itu nggak perlu betot-betot, tetapi
harus membunuh secara fisik, ya, menghentikan peredaran darah, menghentikan nafasnya, itu maksudnya. Bukan roh manusia ditarik-tarik pada ubun-ubunnya, gitu. Jadi sudah mengerti sekarang kan? Yang pertama, yang bisa menyembah adalah makhluk roh, ya, termasuk malaikat, kerub, serafim, setan, iblis itu ya. Tapi setan iblis itu bukannya menyembah, dia malah minta disembah, ya. Juga manusia. Nah, karena manusia itu makhluk roh, ya. Hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa menyembah. Karena apa? Nah, hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan makhluk roh. Itu yang pertama ya, dari renungan yang saya sampaikan saat ini ya. Yang kedua, tidak ada malaikat pencabut nyawa dengan cara menarik roh manusia itu dari ubun-ubunnya. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Kalau ingin membunuh manusia adalah dengan cara menghentikan peredaran darahnya dan nafasnya. Itu. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuat sebuah pengenalan yang lebih tentang kekristenan. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.